Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Rizika Maulidia, selaku Junior Auditor di KAP DRSM Audit Prasetya dan Rekan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil dari audit untuk akun persediaan di PT Wangun Prasetya untuk periode 31 Desember 2022 yang telah kami lakukan sebelumnya. Yang dalam melakukan proses audit, yang kami lakukan pertama adalah kami mengumpulkan informasi terlebih dahulu terkait persediaan barang dagang di PT Wangunan Prasetya, di mana diperoleh informasi bahwasanya persediaan untuk pada PT Wangunan Prasetya itu terdiri atas sepatu jenis dewasa untuk pria dengan beberapa kelompok model dan ukuran, di mana persediaan barang dagang ini disimpan di gudang perusahaan. Selain itu, PT Wangunan Prasetya juga membuat suatu persediaan untuk setiap persediaan barang dagangnya, serta melakukan perhitungan isi persediaan atau stok oknum di tiap akhir tahun. Nah, persediaan barang dagang di PT Wangunan Prasetya dimulai berdasarkan harga perolehan barang dagangnya dan pencatatannya menggunakan metode first in first out atau FIFO. Selain itu, cadangan penurunan nilai persediaan ditetapkan berdasarkan pengelolaan atas kondisi persediaan. Nah, selain mengumpulkan terkait informasi persediaan barang dagang di PT Wangunan Prasetya, kami juga menghimpun bukti-bukti audit yang diperlukan untuk proses audit persediaan, di mana diperoleh bukti auditnya, yaitu yang pertama terkait buku besar atas akun persediaan barang dagang untuk saldo persediaan barang dagang di tahun 2022 dan tahun sebelumnya yaitu 2021. Selain itu kami juga memperoleh bukti audit berupa daftar persediaan barang dagangan untuk sepatu dewasa pria per 31 Desember 2022, di mana ini meliputi dari jenis atau tipe dari persediaannya, lalu kartu yang meliputi kuantitas persediaan, harga perolehan untuk setiap unitnya, serta total jumlah dari persediaannya. Nah, di mana berdasarkan daftar persediaan ini diperoleh bahwasanya untuk kuantitas persediaannya yang tercapai yaitu sebanyak 2.091 unit dengan total saldonya sebesar 320.257.000. Dan nantinya dari bukti-bukti audit ini akan kami gunakan dalam prosedur audit yang kami lakukan, di mana prosedur audit persediaan kami lakukan meliputi yang pertama yaitu kami melakukan perhitungan fisik atas persediaan barang dagangnya atau stok oknum, dan itu kami juga melakukan observasi atas stok oknum tersebut. Jadi kami ikut terjun dalam perhitungannya untuk memastikan bahwasanya perhitungan fisik persediaannya telah dilakukan dengan tepat. Selanjutnya kami juga melakukan peninjauan ulang atas jumlah dan saldo persediaan, di mana peninjauan ulang ini meliputi perhitungan stok oknumnya, serta kami juga melakukan perbandingan antara hasil dari perhitungan stok oknum kami dengan pencatatan persediaan pada kartu persediaan perusahaan. Dan nantinya apabila dari peninjauan ulang ini diperoleh adanya selisih, maka kami lakukan adjustment atas persediaan tersebut. Berikut yaitu proses audit yang kami lakukan meliputi pengisian kertas kerja untuk audit persediaan. Yang pertama yaitu kami melakukan pengisian atas kertas kerja utama untuk audit persediaan, di mana dalam kertas kerja utama ini kami isikan yaitu judul kertas kerjanya sebagai audit persediaan untuk 31 Desember 2022 dengan indeksnya yaitu C, di mana dalam satu kertas kerja ini yang diisikan akun yang kami audit yaitu persediaan barang dagang, lalu kami isikan juga saldo perbedanan di tahun ini serta saldo di tahun lalu, di mana besarnya saldo ini kami ambil atau kami sesuaikan dari saldo bukti besar untuk persediaan barang dagangan, yaitu pada bukti audit sebelumnya telah kami peroleh. Nah, kemudian dari adanya kertas kerja utama ini selanjutnya kami lakukan perhitungan atas stok oknum persediaan, di mana diperoleh hasil dari perhitungan stok oknumnya, yaitu untuk total kuantitas dari persediaannya adalah sebesar 2.084 unit. Nah, nantinya dari daftar hasil stok oknum ini mungkin kami lakukan perbandingan dengan besarnya kuantitas pada waktu persediaan yang dibuat oleh PT Wangunan tersebut.
Memberikan bahwa kertas kerja yang kami gunakan untuk membandingkan antara saldo atau kuantitas persediaan berdasarkan kartu persediaan perusahaan dengan hasil perhitungan stok oknum kami. Nah, terlihat bahwasanya setelah kami bandingkan, ternyata ada selisih antara kuantitas dari kartu persediaan yang telah dibuat oleh perusahaan dengan perhitungan stok oknum kami, di mana selisih tersebut terlihat pada jenis barang dagang A041, di mana berdasarkan kartunya yaitu sebesar 112, namun ternyata ketika kami melakukan perhitungan hanya sebesar 110, sehingga ada selisih 2 unit. Selain itu juga ada selisih di jenis barang B037, B038, sebanyak 3 unit selisihnya, dan juga ada selisih di jenis barang dagang C040 sebesar 2 unit, sehingga diperoleh perbedaan selisih persediaan berdasarkan kartu adalah 2091, sedangkan stok oknum, hasil dari stok oknum hanya sebesar 2084, sehingga secara keseluruhan terdapat selisih kuantitas persediaan sebanyak 7 kuantitas atau 7 unit. Nah, 7 unit kan berbeda, atau selisih 7 unit ini dianggap bahwa persediaan tersebut telah hilang sehingga tidak dapat dihitung seperti itu. Nah, karena adanya selisih kuantitas atas persediaan otomatis akan mempengaruhi dari jumlah saldo persediaan, di mana berdasarkan saldo buku besarnya, persediaan dengan total kuantitasnya 2091 itu besar saldonya sebesar 320.257.000. Namun ternyata karena dengan selisih 7 unit, sehingga diperoleh hasil akhir berdasarkan persediaan secara fisik, secara realitanya, bahwasanya persediaan barang dagang di PT Winata Setia hanya terdiri dari 2084 unit dengan saldo yang sebesar 319.146.500 rupiah. Terdapat selisih sebesar 1.110.500 rupiah. Nah, kan adanya selisih atas perhitungan persediaan oleh auditor oleh kami, maka kami usulkan untuk pembuatan jumlah penyesuaiannya untuk mencatat 7 unit persediaan yang hilang ini. Di mana jumlah penyesuaiannya yaitu beban lain sebesar 1.110.500 didebit, dengan kreditnya adalah persediaan barang dagang di kredit sebesar 1.110.500 rupiah. Dengan catatan yaitu kami mencatat atas persediaan yang hilang atau selisih dari perbandingan antara kartu persediaan dengan stok oknum tadi. Nah, nantinya hasil dari audit ini yaitu sebesar 3.319 juta ini kami masukkan ke dalam kertas kerja utama, yaitu pada saldo teraudit sebesar 319.146.500 rupiah. Nah, saldo teraudit ini kami kurangkan dengan saldo terbuku sehingga diperoleh net adjustment-nya sebesar 1.110.500 rupiah. Nah, dari pengisian peta kerja ini kami berikan tickmark, yaitu ada 2 tickmark. Yang pertama adalah yang berbentuk centang, di mana simbol centang ini mewakilkan bahwasannya saldo tersebut diperoleh dari pencocokan dengan saldo buku besar. Sedangkan untuk tickmark berbentuk segitiga ini merupakan saldo yang diperoleh dari hasil perhitungan oleh auditor. Nah, nantinya di bagian kerja utama ini kami juga cantumkan referensi kerja utamanya pada C1 untuk melihat rincian dari perhitungan saldo terauditnya. Seperti itu. Nah, setelah pertulis kerja utamanya telah terisi secara menyeluruh, kami juga membuat kertas kerja atas catatan pengamatan perhitungan persediaan dengan indeks sesuatu, dengan indeks persediaan ini, di mana catatan atau pengamatan perhitungan persediaan ini kami lakukan atas dasar tindakan kami ketika kami ikut dalam mengawasi proses
perhitungan secara fiktif untuk persediaannya. Di mana peran observasi tersebut kami lakukan pada hari Minggu, tanggal 30 bulan Desember tahun 2022, dengan hasil sebagai berikut yang tercantum pada catatan asas pengamatan perhitungan persediaan kami. Nah, mungkin setelah seluruh kerja utama ini telah kami isi beserta juga kertas kerja pendukungnya, lalu kami masukkan hasil dari audit persediaan kami ke dalam rekap jurnal penyesuaian dan juga kertas kerja neraca. Dimana tadi kan ketika kami telah melakukan perbandingan diperoleh adanya selisih, sehingga kami usulkan pembuatan jurnal penyesuaian ini. Nah, jurnal penyesuaian kami usulkan tersebut kami cantumkan juga ke dalam ringkasan usulan jurnal penyesuaian, yaitu ada pada nomor JP nomor 6, JP nomor 7, yaitu yang ini, di mana usulan jurnalnya berupa beban langganan negatif sebesar Rp1.110.500 dengan kreditnya adalah persediaan barang dagang sebesar Rp1.110.500. Dan catatan yaitu bahwasanya dengan penyesuaian ini kami buat untuk mencatat persediaan yang hilang. Nah, sedangkan untuk saldo audit persediaan kami masukkan ke dalam kertas kerja neraca pada bagian persediaan barang dagangan. Nah, di sini waktu pada saldo audit 31 Desember 2022, kami isikan sebesar Rp319.146.500 sebesar hasil dari perhitungan audit kami, di mana net adjustment yaitu besar Rp110.500. Dan seperti inilah hasil dari prosedur audit akun persediaan pada pertemuan yang telah kami lakukan. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.